Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang nih keluarga SIP dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga saat ini mungkin sedang berbahagia ya, karena ini hari libur. Dan juga ini bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga dengan kita memperingati hari kelahiran Nabi kita tercinta ini menjadi semangat buat kita ya, untuk terus menjadi pribadi yang selalu mencontoh kepada tauladan yang sudah benar gitu ya. Dan semoga nanti ada masanya kita ketemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu nih jangan sampai kita pelit-pelit nih untuk bersalawat kepada beliau ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hari ini nih keluarga SIP ya, di hari Senin di tanggal 16 September 2024 ya, di jam 10 sampai jam 11 nanti seperti biasa ruang dengar Anda kali ini ditemani dengan Beranda Perempuan bersama sahabat sihir Anda Vika Laila. Dan kali ini kita bersama dengan Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Didi nih memang yang paling setia banget ya, karena Salimah itu memang yang menyediakan Kak Didi nih. Karena emang sesuai dengan tagline-nya Salimah ya Kak ya, peduli perempuan, anak dan keluarga. Ada sampai lupa Fik. Lagi grogi kayaknya nih. Jadi kita hari ini kita harusnya kita bahas tentang Nabi Muhammad gak sih Kak ya? Tapi tepatnya benar ya. Kita kali ini bahasnya tentang bad mood nih atau mood swing ya. Nah, judul kita hari ini adalah bad mood, move on, jangan ganggu gitu. Dia kalau diganggu nih, pulang nih. Kitanya boleh, tapi boleh. Ini kita lagi ngobrolin orang kayak gitu. Gosip nih. Ya Allah, jangan ya. Ini buat jadi studi kasus. Oh ya, oke. Karena sekarang ini tuh banyak banget ya orang-orang yang ya moodnya itu kayak cuaca sekarang tidak tertebak BMKG gitu. di luar prediksi BMKG gitu. Atau di luar Nurul gitu ya. Nah, seringnya banyak orang yang seperti itu nih. Kalau mungkin memang perempuan memang apalagi yang lebih banyak ya Kak ya. Karena memang kita sama-sama tahu perempuan itu punya periodenya masing-masing deh. Betul. Tapi ini masalahnya kadang nggak cuman di perempuan aja, di anak-anak, di laki-laki, dewasa ataupun masih muda pun sama aja gitu. Banyak banget sekarang kita menemukan manusia-manusia dalam fase bad mood on ini atau mood swingnya itu naik turun banget kayak roller coaster gitu. Boleh dijelaskan nih Kak, kenapa sih? Apa sih nih gitu? Kalau bertanya aku nanya dulu, menurut Vika orang itu boleh nggak sih mood swing? Kalau boleh enggaknya boleh lah, karena itu gimana ya, Allah tuh ngasih kita perasaan gitu kan ya. Dan perasaan itu kadang memang kita nggak selalu bisa mengendalikan gitu nggak sih Kak? Iya. Aduh. Sekarang lagi bisa dikendaliin apa enggak nih? Insya Allah bisa ya. Iya. Terus apa lagi? Iya, karena kita nggak bisa selalu mengendalikan perasaan kita kan. Kadang entah itu kita memang lagi di fase lemah-lemahnya banget gitu ya, atau ya fase lemah banget sih biasanya kan ya. Dan akhirnya bisa bikin kita tuh terpengaruh sama mungkin gangguan distract di luar yang bikin kita pertamanya senang, habis itu sedih lagi atau apa gitu kan ya. Ya. Bener kan enggak? Mari kita lihat. Oke. Kita lihat sih. Oke. Iya sih. Kemarin kan waktu judul Vika bilang kita bahas soal mood swing ya Kak gitu kan. Ya kalau sekarang itu kita mandangin mood swing itu kan perubahan suasana hati yang drastis banget, atau pakai waktunya tiba-tiba atau cepat banget. Tapi kalau kita ganti POV-nya kita, maksudnya point of view kita soal soal mood swing ya, sebenarnya
mood swing itu kan mirip sama carb kita, karbu kita yang emang kondisinya itu turun naik kan gitu. Jadi kalau orang mood swing itu human banget gitu maksudnya. Jadi kalau nggak berubah ekspresinya jadinya joker face ya kan. Iya, joker face ya. Disenggol atau apapun tetap tetap senyum gitu ya. Tapi senyumnya ada sesuatu di agak mengerikan ya. Enggak sih. Ya ini maksudnya itu hal yang wajar sih ada dimiliki semua orang. Jadi apalagi kan dari anak-anak sendiri, ketika kita bayi masih kecil kan kita udah ngajarin mereka mood swing sebenarnya. Ketika kita tertawa ke mereka, mereka tertawa, itu kan berubah suasana hatinya, emosinya berubah, ekspresinya berubah. Jadi ya mood swing yang sebenarnya kita perlu lihat itu bahwa sebenarnya setiap orang wajar punya mood swing gitu. Mood swing ini. Cuma gitu kan. Sama kayak kita naik motor. Kalau kita ibaratin ya, kita naik motor. Kalau kita naik motor sama orang yang ugal-ugalan sama naik orang motor yang agak tenang, mana lebih enakan? Enakan yang tenang dong pasti gitu ya. Karena kita masih sayang nyawa. Dan sama juga dengan kayak gitu. Jadi mood swing itu kan juga ketika moodnya swing orang itu dengan kontrol yang baik gitu kan. Nah, jadi dia jadi personal yang kita nyaman untuk dekat dengan dia gitu kan. Tapi ketika mood swingnya itu menjadi sesuatu yang kayak tadi ya Vika bilang nggak bisa diprediksi BMKG gitu kan. Nah, kita jadi serba salah kan untuk bertingkah di dekat dia seperti apa gitu. Jadi ya sebenarnya mood swing itu boleh, cuma mood swing yang akhirnya mengganggu diri dia sendiri sampai juga mengganggu orang lain dengan perubahan ekspresi dia, suasana hatinya dia gitu kan. Nah, itu baru sesuatu yang jadi masalah dan itu harus dicarikan solusinya dari dia sendiri. Oke, jadi memang masalahnya di kita dan kita emang yang harus menemukan jawabannya ya Kak ya. Betul. Nah, sekarang kita coba deh untuk menemukan jawabannya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau ya itu tuh manusiawi lah ya, wajar gitu ya, karena memang Allah yang ngasih kita perasaan gitu kan ya. Cuman kemampuan kita bisa memanage itu atau tidak gitu ya, itu tergantung dengan kita. Nah, sekarang nih biasanya orang itu bakalan tahu caranya atau tips-tipsnya untuk dirinya sendiri kalau dia tahu penyebabnya dong Kak. You're right. Nah, boleh dikasih tahu nggak nih Kak? Apa aja sih penyebabnya biasanya nih gitu ya? Satu tadi Vika udah bilang salah satu penyebabnya itu adalah kalau kayak perempuan ada masa-masa periodenya gitu kan. Berarti di saat itu adalah terjadi pengaruh hormon. Pengaruh hormon dia. Kalau dari yang perempuan kan, kalau di PMS siapa sih yang berani kalau gangguin perempuan lagi PMS? Single bacok gitu. Ya walaupun sebenarnya PMS-nya itu kan banyak ya ekspresinya seperti apa, tapi salah satunya itu yang seperti tadi bad moodnya itu lebih kepanjangan gitu. Kadang kita nggak tahu alasannya bad mood apa, tapi seharian dia bisa bad mood tanpa tahu sebabnya gitu kan. Ya karena bawaan kondisi fisiknya juga kan, karena kondisi hormon. Memang sakit juga ya gitu. Ada juga sih sebenarnya orang yang kayaknya nggak ada sakit-sakitnya gitu kan. Tergantung emang kondisi mereka gitu kan. Karena ada juga teman-teman yang kadang ngasih ini mereka ketika PMS itu nggak ada sakit, cuma bawaannya emang. Cuma kalau yang Vika tahu ya Kak ya, sebenarnya semua orang tuh merasakan sakit ketika PMS. Cuman ada yang punya batas toleransi rendah atau tingginya. Oke, sepakat deh. Karena waktu itu Vika pernah nonton kayak sosial eksperimen gitu. Memang ada perempuan itu yang kan ada tuh simulator yang simulator sakit gitu untuk yang dipasang di perut. Nah, jadi disimulasikan kepada beberapa perempuan dan beberapa laki-laki. Jadi ada perempuan yang memang merasakan itu udah sakit banget gitu rasanya gitu. Padahal baru levelnya sedikit gitu. Tapi emang ada juga yang merasakan kayak nggak apa-apa nih, ini udah biasa aja kayak gitu. Tapi yang parahnya adalah laki-laki nggak bisa menerima hal itu. Maksudnya di kondisi yang kecil masih level painnya masih kecil, udah pada kesakitan gitu. Nah, itu perbedaannya kalau yang dari Vika nonton sosial eksperimennya berarti itu. daya tahan yang berbeda ya, makanya jadi ada yang ngerasa kayak itu gitu. Siap. Baiklah. Ya, yang pertama tadi berarti yang perubahan hormon. Lumrah terjadi pada
terutama perempuan. Tapi sebenarnya perubahan hormon itu ya seperti Vika bilang tadi, bukan hanya perempuan aja kan gitu. Yang laki-laki juga ada perubahan hormonnya kan. Apalagi ketika punya anak-anak usia teenager, usia remaja, itu udah jelas mereka dalam masa peralihan yang hormon itu sedang bertumbuh dan itu perubahannya cukup cepat gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ketemu ibu yang lagi dalam bad mood PMS dengan anak yang lagi punya banyak kerjaan, maksudnya punya banyak tingkah ketika jadi teenager, tuh terjadilah perang dunia ketiga gitu ya. Iya, ya itu kondisinya. Tapi ya kita kembali kalau mood swing itu sesuatu yang terjadi kan. Tapi salah satu penyebabnya yang seperti tadi, perubahan hormonal yang ada di tubuh disertai dengan kalau perempuan nggak hanya di masa teenager dia sampai nanti selama dia masih hormonalnya masih berlaku, bahkan orang-orang yang nggak menstruasi lagi, itu juga ada pengaruh hormon ya, kayak ibu-ibu yang sudah menopause gitu kan. Nah, ini salah satunya biasa sering itu mereka lebih sensitif, lebih mudah murung, lebih mudah itu. Yang seperti apalagi itu. Apalagi hamil gitu ya Kak ya. Jadi kita harus tahu sebabnya, kira-kira kenapa sih seorang itu bad mood. Jadi jangan marah dulu kan kalau lihat orang lagi bad mood. Nah, ini kondisinya lagi di mana nih sekarang nih? Atau mungkin lagi ada masalah gitu ya. Oh, kira-kira ini udah kayaknya lagi PMS ya, kita aja dulu. Oh, ini ibu lagi marah ke kita, karena udah menopause ya, karena jadi emang ada pengaruh hormon yang pengaruh itu. Jadi salah satunya yang penyebabnya ya tadi kita juga paham bahwa orang-orang yang tiba-tiba jadi bad mood itu ya karena pengaruh hormonal. Yang kedua itu kadang kondisi medis. Kondisi medis itu salah satu kita juga sering diajakin sama, maksudnya salah satu disarankan kita tuh sering mengunjungi orang sakit. Karena biar empati gitu ya Kak. Ya, satu empati. Tapi di saat kondisi itu, itulah kondisi biasanya orang-orang merasa bad mood. Kenapa? Satu, dia merasa dia punya kekurangan dari orang lain. Yang kedua, dia ngerasain sakit, dan sakit itu kan dia sendiri yang ngerasain. Nah, kayak Vika bilang tadi kan, orang punya tingkat level yang berbeda kan. Ada orang yang mampu menahan dan daya tahannya kuat, ya berarti itu nggak akan mempengaruhi moodnya. Tapi ketika dia merasa itu sakit banget, ya itu salah satu hal yang menyebabkan dia jadi orang-orang yang mudah marah gitu. Jadi kalau ada lagi orang-orang sakit di sekitar kita, tolong dipahami jaga-jaga dikit ya. Ini orang sakit gigi di tetangga, dia malah karaokean gitu, nggak mungkin ya Kak ya. Iya, kena labrak langsung ya. Ya, itu dia. Berarti yang pertama hormonal, yang kedua kondisi medis. Dan kondisi medis itu ya kayak ini yang mesti kita benar-benar empati dengan orang-orang sekitar kita. Kadang ada kan yang orang sakitnya nggak dibilang-bilangnya gitu kan. Dan kayak Vika bilang tadi, misalnya tetangga lagi sakit gigi kan nggak teriak-teriak juga kan, dia diem aja di kamar, tiba-tiba nggak mungkin orang sakit gigi teriak, aduh sakit kan gitu ya. Ya, jadi memang benar-benar harus peduli kan sama lingkungan sekitarnya. Ya itu dia. Yang kedua karena medis. Yang ketiga, ini yang paling sering untuk remaja sekarang sepertinya. Apa tuh? Penyebabnya itu adalah kadar gula. Oh, kadar gula. Kadar gula di dalam darah. Jadi kalau kadar gulanya makin tinggi, itu mood swingnya itu makin semakin seperti roller coaster. Berarti manusia sweet tooth itu kan ada yang melabeli dirinya sweet tooth banget gitu kan. Jadi itu sangat berpotensi untuk mood swing. Berpotensi. Berpotensi banget. Apa kayak makanan kita yang sekarang ya, junk food, nongkrong di kafe banyak gulanya yang seperti itu, kafeinnya dan lain-lain gitu kan. Dan itu benar-benar jadi timbunan yang membantu kita untuk jadi orang yang mudah untuk jadi bad mood swing. Gitu. Nah ini yang membuat dia mood swingnya itu parah, ini karena mungkin kadar gulanya terlalu rendah kah, atau emang lagi tinggi-tingginya malah jadi mood swing? Biasanya kalau kita ngebahas soal bad mood itu kadar gulanya tinggi. Gitu ya. Tenaganya lebih luar biasa. Kalau orang dengan kadar gula rendah biasanya nggak punya tenaga untuk bad mood. Tapi kadang nih Kak ya, ada tuh orang yang misalnya lagi bad mood banget gitu, karena dia sweet tooth nih gitu ya. dia makan makanan yang manis-manis, dan itu tuh make
moodnya itu bikin moodnya banget gitu, naikin moodnya gitu, Oke, itu nge-boost beda lagi moodnya berarti gitu. itu yang emang kondisi gulanya lebih rendah kan. Oh gitu. Jadi untuk kembaliin lagi energi dia, ngecas energi lagi dia ya, untuk ngidupin lagi yang hormon-hormon kayak dopamin yang serotoninnya itu ya dengan gula tadi. Oke, berarti memang juga terpengaruh juga ya. Pengaruh. Entah itu tinggi atau tuh rendah, itu bisa banget untuk mempengaruhi mood seseorang. Yes. Oke. Jadi sekarang mood gulanya lagi baik-baik saja. Insya Allah karena tadi udah makan gitu ya. Kalau kurang makan pasti bakalan ngereok ya. Nah itu juga gak sih Kak? Kalau lagi lapar. Itu juga gak sih Kak? Kan ada tuh orang kalau lapar pasti lebih rese emang gitu ya. Emang iya kan. Itu ngaruhin mood ya? Ngaruh lah. Karena dia lagi gak beres kan sama perut dia sendiri gitu loh. Oke. Jadi gak stabil kan. Jadi kejawab nih list selanjutnya berarti kurang makan gitu ya. Oke. Kurang makan. Terus satu lagi itu kurang tidur. Iya sih, iya. Jangan ganggu orang yang kurang tidurnya. Kamu bisa juga kena senggol bacok sama dia. Iya. Kalau udah ketemu temen yang matanya hitam, jangan kebanyakan ngejokes yang bikin temen sakit hati gitu ya. Enggak, suruh tidur. Oke. Jadi itu udah semua Kak? Belum, masih ada ada lagi. Efek samping obat juga kadang ini. Tapi kalau efek samping obat kan sebagian orang ya, itu yang konsumsi obat. Ya, apalagi yang kondisi medis tadi itu kan juga salah satu pemicunya karena efek obat. Kadang ada efek obat itu yang bikin ya mungkin karena nggak enak rasa badan kan, akhirnya itu yang memicu untuk lebih mudah jadi bad mood seperti itu. Oke. Jadi memang ada obat yang mempengaruhi mood seseorang juga ya Kak ya? Iya. Oke. Jadi sepertinya sih aku nggak pernah sih. Nanti kita tanya Kak Nana deh. Katanya namanya farmasi beneran. Kita tanya ke Kak Nana karena waktu itu Kak Nana pernah janji nih untuk sharing tentang dunia perobat-obatan gitu ya. Oke, nanti kita catat nanti. Iya benar-benar. Oke, ini udah semua nih Kak, berarti yang mempengaruhi mood seseorang itu perubahan hormon tadi ya. Terus kondisi medis, kadar gula darahnya, perutnya keisi atau enggak gitu ya, udah makan atau belum gitu. Kadar gula darah ya, berarti kadar gula rendahnya juga mempengaruhi, karena gula terlalu tinggi juga mempengaruhi. Makanya ketika nggak makan berarti kadar gulanya lagi rendah. Iya. Terus juga kurang makan dan kurang tidur gitu, dan juga konsumsi obat-obatan, apalagi obat-obatan terlarang ya. Jangan deh ya. Jangan ya Dek ya. Nah keluarga sip, itu dia tadi ya sedikit dulu pembukaan kita bahas tentang mood swing ini, alias lagi bad mood on gitu ya, jangan ganggu. Nah kita nanti bakal bahas lagi selanjutnya di segmen kedua Beranda Perempuan, masih bersama dengan Kak Lady, dan tentunya masih bekerja sama dengan Salimah Kota Padang ya, peduli perempuan, anak dan keluarga. Jadi kita masih bakal ketemu lagi di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita di segmen kedua dari program Beranda Perempuan edisi kali ini, yaitu Senin 16 September 2024. Dan masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila, dan juga narasumber kita Kak Lady Sofiana alias Kak Didi. Dan tadi kita udah bahas ya mengenai apa itu mood swing gitu ya, dan hal-hal yang mempengaruhinya. Itu banyak sekali gitu. Dari hormon, dari kondisi fisiknya, itu entah itu medis, gula darahnya, atau kurang makan, atau kurang tidurnya, dan juga obat-obatannya segala macamnya, itu sangat mempengaruhi mood seseorang ternyata. Jadi keluarga Sip nih kalau udah tahu ya faktor-faktornya, kalau ada nih orang yang lagi sakit atau yang lagi emang di masa hormonal yang sangat melonjak-lonjak gitu, hati-hati aja, jangan sampai kena senggol bacok gitu ya. Oke. Nah sekarang nih kayaknya kita perlu tahu nih Kak ya, apa sih tidak baiknya mood swing ini, atau dampak buruknya dari mood swing ini gitu. Oke. Dampak buruknya banyak, tapi kayaknya kita lihat dulu tanda-tandanya kenapa orang-orang itu dalam kondisi yang mood swing. Oke. Ya.
salah satu yang sering itu adalah tindakannya impulsif. Impulsif berarti misalnya tiba-tiba marah gitu kan, marahnya mungkin sampai menghardik. Kita nggak pernah nih kenal teman-teman yang tiba-tiba suka marah gitu kan. Dalam kondisi tertentu tiba ketika dia lagi emang moodnya lagi swingnya banget gitu kan, nah dia gitu marah itu kayak kita nggak kenal dia gitu salah satunya gitu kan. Atau kata-katanya kasar atau sampai agak menyelekit ke dalam hati gitu kan. Ya siapa sih nggak yang mau dengerin kalau teman sendiri bilang yang negatif ke kita kan. Iya. Gitu. Terus yang kedua itu biasanya orang-orang kayak gitu tuh kayak misalnya kan ada Vika bilang misalnya dia emang susah untuk mengontrol emosinya. Tiba-tiba ngerasa sedih banget gitu kan. Terus ingat lagi udah mulai tenang lagi sebentar, sedih lagi, seperti itu. Jadi kondisi yang tantangannya ketika dia itu nggak bisa mengontrol emosi dia sendiri. Itu dia. Terus juga orang-orang yang lagi moodnya swing banget itu dia susah untuk konsentrasi. Fokusnya kurang. Nah, fokusnya kurang, jadi bisa mikir sebentar mikir ini, sebentar lagi mikirin ini, sebentar lagi mikirin ini gitu kan. Sama juga ada juga nanti efeknya kayak tadi kan penyebabnya yang kurang tidur gitu kan. Kurang tidur ya salah satunya mungkin karena juga mood swingnya yang terlalu sebentar-bentar berubah ke sini gitu kan. Jadi insomnia, nggak dalam kondisi yang tenang. Dan ujung-ujungnya mood swing ini siklus yang berulang jadinya ya, kayak kurang tidur lagi, bad mood lagi, kurang tidur lagi, mood swing lagi gitu ya. Itu yang penyakitnya yang itu. Oke, berarti lingkaran setan itu bukan cuma kemiskinan ya, tapi mood swing juga ya. Iya dong. Kalau dia nggak keluar dan nggak tahu penyebabnya, nggak memperhatikan tanda-tandanya, ya dia bakal berputar-putar seperti itu aja. Kurang tidur, insomnia, kurang tidur lagi, bad mood lagi, marah lagi, emosi kontrol lagi. Puter aja terus di sana gitu ya. Sampai jadi tua udah kayak kakek-kakek atau nenek-nenek grumpy aja gitu ya. Jangan. Terus orang-orang kayak itu juga ini karena kondisinya kan nggak stabil ya. Kayak gangguannya ya ada gangguan makannya juga terganggu gitu kan. Karena apalagi kalau kita perempuan kan, kalau lagi bad mood itu pilihannya dua. Kalau nggak stress eating, kalau nggak makan sama sekali. Kalau dia stress eating berujungnya ke naik kadar gula, naik kadar lemaknya. Endingnya mood swing lagi. Ini mood swing lagi, lihat badan nggak baik. Mood swing lagi, ya Allah gitu. Kurang capek ya. Kurang makan, ruginya kemana? Iya, kurang mah gitu asam ya. lambung. Ya. Oke, itulah ya. Ya. Emang mood swing ini lingkaran setan gitu ya. Ya. Kalau itu ketika emang benar-benar mood swing kita tuh terlalu swing gitu. Jadi ketika, makanya kan satu hal yang jadi patokannya banget itu kan emosi yang nggak terkontrol. Tapi PR-nya ketika sudah kenal hal yang seperti itu berarti ada PR, harus menyelesaikan itu. Karena kalau nggak kayak gitu, sesuatu yang rutin diulang akhirnya jadi kebiasaan gitu. Iya, kayak jadi karakter ya. Ya makanya Vika bilang tadi nenek-nenek kakek-kakek grumpy gitu ya. Iya kan. Pernah dong ketemu sama nenek-nenek kakek-kakek yang bawaannya kesel terus nih sama orang-orang, mungkin karena gitu kali. Bisa ya, jadi karena udah terbiasa kayak gitu dari dulunya, jadi mau sampai udah tua-tua aja kebawanya seperti itu. Kan nggak mau ya kalau yang muda-muda masih pengen ketuanya jadi kayak gitu kan. Jangan ya, jangan. Ya karena sensi sedikit langsung semuanya keluar kata-katanya yang nggak enak gitu kan. Iya, langsung muka kayak Angry Bird gitu ya. Tapi kalau kita yang apa sih, kayak saya aku juga nggak bilangin soal drama queen ya, tapi kayaknya itu satu hal yang juga berhubungan dengan ini juga, dengan mood swing juga gitu kan. Karena kan kalau drama queen itu juga salah satunya perubahan itu ya ekspresinya yang juga terlalu cepat, tiba-tiba terlalu mendapat perhatian yang seperti itu.
Jadi hal-hal yang seperti itu kadang kayak tontonan anak-anak kita yang remaja gitu kan, apalagi yang sekarang kayak nonton drama. Kayaknya semuanya drama Korea buruk kan ya gitu kan. Ada yang bisa diambil pelajarannya, tapi ada yang belum pantas mereka tonton, apalagi di usia-usia yang masih sekolah dasar itu sudah kecanduan dengan drakor. Kecerdasan emosionalnya belum bisa untuk mengolah itu gitu ya Kak ya. Jadi akhirnya salah satu alasannya bukan selain dari yang tadi itu kenapa anak-anak juga mudah mood swing ya juga karena pengaruh lingkungan yang tadi aku lupa nambahin itu. Jadi apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat gitu kan, akhirnya itu jadi yang sesuatu yang membentuk mereka. Jadi kalau di drama ya wajar ya, drama kehidupannya singkat, tiba-tiba aja orang itu nanti happy terus sedih lagi. Terus padahal itu rentang ceritanya itu bertahun-tahun gitu ya ceritanya ya kayaknya. Enggak terjadi dalam seminggu gitu, walaupun kita nontonnya seminggu gitu. Enggak seminggu nih, semalam selesai. Iya juga ya, maraton ya. Kan ada bocah-bocah yang sekarang kalau dulu masih anak SMA yang bisa konsumsi itu kan. Kalau sekarang kan udah anak-anak SD konsumsiannya juga udah itu. Dan ini jadi perhatian banget bagi orang tua sama kakak-kakak yang di rumah juga, sama tante-tante yang di rumah, apalagi juga kan tontonan kayak gitu itu ya jangan langsung dihentikan juga sih sebenarnya, cuma tolong diperhatikan, diarahkan dan diarahkan lebih baik lah ya Kak ya. Oke, dibimbing gitu ya. Makanya kalau didampingi, ada di TV itu kita nonton ada pendampingan BO, bimbingan orang tua gitu ya, atau RBO, remaja bimbingan orang tua gitu. Iya. Oke. Tapi kadang bingung juga, maksudnya orang tua nggak suka nonton drakor gitu kan, sedangkan kita tahu efeknya seperti itu ke anak-anak. Itu kan udah memulainya juga agak susah barangkali untuk masuk kan. Jadi ya mungkin sedikit untuk sebelum minta orang mengerti kita coba mengerti mereka gitu kan. Jadi coba ikut nonton bareng, nggak ngerti tanya aja sama mereka gitu kan. Nah, akhirnya nanti mungkin bisa buka cerita, jadi kita tahu sampai mana tontonan mereka. Dan jangan terlalu judgement juga gitu kali ya Kak ya. Kalau nontonnya ini apa nih nontonnya deh. Ya teman-temannya nonton itu semua haram. Sedikit sih gimana dong. Ya kalau dibilang kayak gitu, akhirnya aku cari tempat yang baru, nanti kalian pikir kayak gitu. Iya. Oke, tapi itu salah satunya juga sih yang bikin kenapa pengaruh lingkungan juga buruk. Tapi ya tekanan kita di sini adalah sebenarnya banyak hal buruk yang terjadi ketika mood kita tuh swingnya terlalu jauh. Ketika roller coaster. Apalagi kalau kayak anak-anak sekarang kan, kalau kan kasihan kalau usia yang masih teenager udah mood swingnya swing banget gitu kan. Akhirnya insomnia, sedangkan mereka masih dalam masa pertumbuhan. Terus kayak lagi sekarang mereka juga dalam masa-masanya mereka harus banyak belajar. Kalau mereka udah kehilangan fokus, wajar kan pencapaian belajar mereka nggak sampai gitu loh. Dan sebenarnya bukan karena mereka tidak mampu kan, cuma karena kondisi mereka yang emosi mereka yang tidak bisa kontrol, jadi akhirnya seperti itu. Oke, nah ya juga ya, kalau ini terus berjalan seperti ini terus nantinya 2045 kabarnya ya, Indonesia nggak jadi Indonesia emas nih, nanti jadi Indonesia cemas gitu ya. jangan ya. Jadi emang butuh banget bimbingan orang tua dan juga untuk keluarga sip yang lagi denger nih, entah itu teenager ataupun yang udah mature banget gitu ya. Memang harus sadar gitu ya, kita harus menjaga mood kita dengan baik, karena memang Allah itu mencintai jiwa-jiwa yang tenang ya Kak ya. Iya, bukan jiwa-jiwa mood swing gitu ya. Iya sih. Oke. Jadi ini itu segitu aja nih Kak dampaknya gitu. Segitu aja. Kayaknya emang segitu aja, Fik, tapi pengaruhnya besar banget. Karena kayaknya simpel banget, orang nggak ini. Tapi kalau yang karena saking parahnya diulang-ulang kayak gitu jadi destruktif ke diri sendiri. Orang bisa merusak banget ya. Kelihatannya sepele tapi di awal sepele. Nah, sering-sering seperti itu gitu kan, sering nggak bisa ngontrol sampai impulsif, dia bisa ngelukain diri sendiri. Oke, iya. Yang saya ingat kan kejadian anak-anak yang ini, anak-anak yang barcode. Barcode. Oke, iya. Itu kan juga aku bertemu dengan beberapa anak-anak yang seperti itu juga. Paginya ketawa, siangnya udah ketemu barcode.
Oke. Jadi salah Jadi satunya emang- kondisinya juga emang hal yang buruk yang seperti itu. Oke, berarti itu salah satu contoh mood swing di anak-anak di Yang destruktif yang Iya. akhirnya dia ngelukai diri dia remaja sendiri ya, dengan Kak, ya? itu. Oke. Ini emang nggak bisa banget dibiarin di keluarga Ya, sip ya, karena emang harus distabilkan lagi lari motornya. Salah. udah lewat tadi Kak, kita bahas motor kan. Oke, berarti emang harus diperbaiki gitu ya, Iya. cara dia mengendalikan emosinya. Betul. Untuk orang tua memang harus banget bimbingannya. Mm. Nah, ini karena kita tadi udah tahu nih dampak buruknya, pengaruhnya, apa yang mempengaruhi dan juga itulah pokoknya gitu ya. Iya. Nah, yang punya kayaknya yang lagi denger nih, keluarga sip yang lagi denger pasti bisa checklist dong ya, dia Iya. termasuk mood swing atau enggak gitu. Mhm. Kalau ternyata dia menemukan kalau dirinya itu mood swingers nih Kak gitu ya. Nah, apa sih yang bisa dia lakukan untuk dirinya sendiri, sepemilik badan ini? Oh ya Allah, bukan nih pemilik emosi ini. Mhm. Oke, baiklah. Ya, yang pertama sih yang perlu kita tahu adalah sadar dulu kita yang punya nggak tanda-tanda seperti ini. Oke. Kita udah bisa levelnya kita kan kita yang nentuin ya. Ini kita udah sesuatu yang udah selalu sering terjadi dan itu sudah mengganggu silaturahim kita atau komunikasi kita atau hubungan kita dengan orang lain, itu sudah jadi catatan. Kalau udah tadi dia udah bilang tiba-tiba dia jadi orang-orang yang impulsif, tiba-tiba aja melonjak terlalu tinggi dan itu sering terjadi. Tapi kalau sekali sih nggak masalah kan. Nah karena maksudnya situasional kan. Ketika dia tiba-tiba lagi ketemu orang yang bikin bad mood banget ya, moodnya jadi langsung swing, langsung jadi negatif atau bad banget, itu kan karena ada situasinya. Tapi ketika itu suatu hal yang berulang tanpa alasan yang jelas, tapi dia pengen aja kayak gitu kan, jadi satu yang harus dicatat. Kemudian kalau seandainya dia harus menemukan dulu, maksudnya dia jadi orang yang insomnia atau susah berpikir atau susah fokus, nah itu berarti dia udah mengenali bahwa ternyata aku lagi di kondisi yang emosinya nggak stabil gitu. Itu yang pertama, tahu dulu dan sadar kalau dia itu emang dalam kondisinya mood swing. Yang kedua, dia harus tahu dia tadi yang menyebabkan dia kayak gitu dalam kondisi-kondisinya seperti apa aja. Nah, ada nggak di antara yang tadi yang udah kita bahas di awal, misalnya karena aku laginya teenager banget nih, lagi perubahan lagi, atau lagi PMS gitu kan, atau lagi karena pengaruh obat gitu kan, atau karena kondisi aku kurang tidur nih makanya jadi nggak enak banget emosinya, seperti itu. Jadi kalau yang seperti itu kan dia udah tahu penyebabnya, sudah tahu dia emang dalam kondisi yang seperti itu ya. Kita kembalikan lagi kalau kondisinya itu ketika teenager sama orang dewasa, salah satu tugas perkembangan mereka adalah kemampuan dia untuk mengelola emosi dia, gitu. Mengelola emosi itu ya balik ke kita sebenarnya. Sama kayak kita bilang satu yang contoh yang paling mudah yang kayak marah ya. Nah, kalau kita marah, yang kita lakuin apa? Ya marah. Ngomel-ngomel kayak teriak kayak ngancurin barang kayak kalau yang emang cara marahnya gitu ya. Ya. Tapi kan kabur gitu ya. Kabur. Tapi kalau yang paling penting adalah kamu tahu untuk cara mengeluarkan emosi. Kalau bisa cari hal-hal yang emang nggak ngelukain orang lain dan nggak ngelukain diri sendiri. Kalau misalnya kalau lagi marah, pilihannya kalau nggak sumpah serapah di tepi pantai misalnya gitu kan, tapi kalau bisa jangan gitu, karena kita terbiasa mengucapkan kata-kata negatif kan. Nah, kalau nggak ya silahkan cari hal yang lain yang menarik yang buat kita akhirnya terlupakan atau menemukan hal-hal yang menyenangkan. Sama kayak kita balikin lagi, kalau tadi penyebabnya itu adalah perubahan hormon, kita juga di dalam tubuh kita ada hormon-hormon yang membantu kita untuk jadi mengatasi mood swing tadi. Kan kalau kita tanya sama orang-orang kedokteran ya, kayak ada hormon dopamin, ada hormon serotonin, apalagi yang seperti itu gitu kan. Nah, dan itu ketemunya kan banyak hal. Misalnya ada yang cari misalnya kalau lagi bad mood ngapain? Kalau Vika bad moodnya ngapain? Kayaknya antara diam sendiri di kamar dulu, nulis-nulis, atau pergi keluar deh. Iya. Berarti tahu cara nyelesain kan?
Insya Allah tahu ya. Itu dia. Jadi cari tahu. Kalau belum tahu ya berarti coba aja. Misalnya gimana cara ngembaliin moodnya lagi, makan makanan yang disukain, atau nonton hal-hal yang lucu yang bikin ketawa, atau gangguin adik tapi jangan sampai nangis boleh. Ya, seperti itu. Atau misalnya pergi jalan-jalan aja naik motor keliling, kemudian nanti udah ngerasa refresh lagi, moodnya kembali. Seperti itu. Jadi harus ada pengalihan. Jangan sampai emosi yang nggak yang terlalu tinggi itu ngelukain diri sendiri atau berlebihan. Oke. Jadi memang kita harus menemukan gitu ya Kak ya solusi untuk diri kita sendiri. Jangan mencari penyaluran yang tepat gitu ya. Jadi berpindah posisi gitu. Maksudnya berpindah posisi. Kalau lagi bad mood kayak gitu, cari situasi yang berbeda, kegiatan yang berbeda, aktivitas yang berbeda gitu. Dan kalau bisa cari hal-hal yang buat kita senang untuk ngelakuinnya. Kalau masih seperti kanak-kanak misalnya ya, tiba-tiba ikut main tali sama anak-anak, tiba-tiba atau main tanah-tanahan, bikin di pantai seperti itu juga hal yang boleh dilakuin gitu. Oke. Jadi nggak masalah ya Kak ya, berarti kita mengeluarkan sisi anak-anak kita ketika kita emang harus banget nih mencurahkan emosi gitu. Tapi kalau itu bisa menstabilkan, kenapa tidak? Iya, why not ya Kak ya? Okay. Karena kan tanggung jawab kita untuk mengontrol emosi itu kita. Kalau kita bisa bilang kalau aku sudah dewasa, aku sudah pintar, berarti aku juga harus sudah pintar mencari cara untuk mengelola emosinya sendiri. Gitu. Jadi nggak terjebak dalam judgement diri sendiri. Aku lagi bad mood, jangan ganggu. Kayak yang tadi kan. Jadi ini nggak boleh ya, judulnya tuh sebenarnya nggak boleh nih keluarga sip. Janganlah. Jadi kayak akhirnya kita ngebiasain diri kita nggak mau diganggu orang lain kan. Gitu. Padahal sebenarnya kita bisa kelola gitu kan. Karena efek baiknya dari orang yang mampu mengelola emosinya tadi beralih dari mood swing yang swing banget itu ke mood swing yang normalnya ketika orang berperilaku itu banyak. Karena efeknya juga balik ke kesehatan diri dia sendiri. Iya lagi. Tapi salah satu juga caranya ini adalah mengganti pola hidup. Gitu. Emang pola hidup tuh sangat mempengaruhi banget ya Kak ya. Ya. Karena dalam pola hidup termasuk pola tidur, pola makan juga pola ya makan. Kan? Pola tidur sama istirahat ya, dan istirahat itu kan juga nggak harus selamanya tidur, tapi harus ada kayak tadi yang kita bilang refreshing yang menyenangkan, pergi main ke pantai time gitu ya. Oke. Quality time juga termasuk nggak nih Kak? Masuklah. Karena kan kita menemukan tempat istirahat, kita tuh tenang berpemikiran dari hal-hal yang kebisingan pekerjaan atau gangguan teman dan lain-lainnya gitu. Oke, jadi memang perlu banget nih keluarga supaya kita mengatur pola hidup kita yang lebih baik lagi gitu ya. Seperti yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad aja lah gitu ya. Karena contohnya Nabi Muhammad itu selama hidupnya cuma 2 kali sakit lah gitu lah ya. Itu ketika nerima wahyu dan juga ketika sakaratul maut aja gitu ya. Nah, siapa yang nggak pengen kayak gitu? Hemat banget biaya penyakitnya gitu, biaya berobatnya gitu. Tapi yang paling seru itu adalah aku suka dengan di usia beliau yang 60 ya. Hitungan ubannya itu nggak banyak. Masya Allah banget gitu ya, masih ganteng-ganteng aja walaupun udah tua gitu. Ya berarti itu salah satu tandanya dia mampu punya kendali emosi yang baik, padahal kondisi yang beliau hadapi selama perjalanan hidupnya dari menerima wahyu yang Vika bilang tadi itu kan emang situasi yang benar-benar roller coaster yang untuk mood swingnya itu mungkin banget gitu yang terjadi gitu. Iya, pengen banget ya kayaknya tuanya nggak ada uban gitu. Nggak mungkin. Kayak Nabi Muhammad gitu. Kalau sekarang kan uban diwarnai gitu. Enggak sih. Ya intinya itu jaga mood kita, jaga pola hidup kita gitu ya Kak. Nah ini terakhir nih Kak. Apa itu? Ada lagi. Oke, maaf. Karena sebenarnya ini yang paling ultimate banget untuk kita jaga mood swing kita gitu kan. Yang benar-benar itu adalah menemukan tokoh yang benar-benar jadi inspirasi kita untuk berperilaku sehari-hari. Oke, temukan role model gitu ya. Ya tokoh yang seperti yang Vika bilang tadi ya, ketika kita sebagai muslim ya, muslimah juga untuk anak-anak kita
bagus banget kita untuk mendengarkan mereka dengan sirah nabawiyah. Karena di situ kita lihat bagaimana orang-orang mengelola emosi mereka dengan situasi yang mereka hadapi. Karena itu kisah kan. Jadi dari situ kita pun juga belajar untuk mengelola emosi diri kita sendiri dengan situasi yang mungkin mirip lah dengan mereka gitu kan. Jadi kan konsumsi yang kayak tadi itu misalnya ya hal yang wajar kalau kita biasanya melihat salah satu cara berekspresinya di drakor, kemudian tapi kita nggak ngimbangin dengan sesuatu yang ekspresi yang cukup bagus, misalnya dengan siroh-siroh yang seperti itu, kisah-kisah sahabat ya, makanya wajar kalau kita tiba-tiba juga berekspresi sama seperti apa yang kita lihat. Karena dasarnya sikapnya manusia itu dasarnya emang meniru. Dia apa yang paling sering dia lihat ya itu yang dia tiru. Good output comes from good input ya. Yes. Ini udah semua nih Kak. Yes. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Gimana sih sebagai orang lain nih? Gimana cara kita untuk menghadapi orang yang mood swing? Kayaknya penting itu juga ya. Penting karena kalau sebagai seorang muslim kan kita sebisa mungkin adalah seorang pemberi nasihat yang baik. Satu, ketika kita ketemu dengan teman-teman mood swing, jangan langsung diceramahi. Kena bacok nanti gitu ya. Iya, karena kita perlu untuk memberikan, ya kita lihatlah kondisi di mana teman itu lagi butuh sendiri, ya kita biarkan sendiri. Nah yang kedua, kalau dia kira-kira kita tahu nih kesukaan dia apa gitu kan, ya kita boleh ngajakin dia ke jalan yuk, kita ke sana yuk. Atau misalnya dia suka makan apa, ya dibawain makanan yang seperti itu. Atau setidaknya ada yang mengsuinnya itu karena nggak disapa teman kan, ya sudah silakan giliran berarti harus diajak bicara, quality time seperti itu. Gitu. Tapi yang paling penting adalah dibantu teman-teman nih untuk yang kita tahu dia dalam kondisi yang mood swing, karena bukan karena situasional aja. Karena kan ada orang yang karena kondisi situasional tiba-tiba emosinya berubah drastis, tapi bukan sesuatu yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Tapi kalau seandainya teman-teman kita udah seperti itu dalam jangka waktu yang cukup lama dan udah kayaknya udah jadi hampir kebiasaan sama dia gitu kan, kita harus bantu dia, ingetin dulu untuk misalnya kita lihat loh apa yang menjadi penyebab dia ya. Dia ingetin sih, cerita ke mereka caranya seperti apa. Kamu nggak ngadar nggak sih kalau kamu kayak gitu gitu kan, dan pengen nggak berubah biar nggak kayak gini cerita. Oke. Jadi kita sebagai orang yang memang terdekat sama dia, entah itu dia keluarga kita ataupun teman kita ataupun mungkin pasangan gitu ya, ataupun orang tua kita, anak kita gitu. Tapi kalau orang tua ada caranya juga. Jadi kemampuan kita lah untuk membersamai mereka ya kayak. Dan satu lagi, apa lagi itu? kalau ketemu sama orang yang mood swing jangan baper. Iya. Harus lebih pengertian gitu ya Kak. Karena sekarang tuh emang banyak banget ya orang yang mengerti dengan kondisi orang yang di dekat dia gitu. Mungkin ada orang yang emang gampang marah banget gitu kan. Dan dia ya udah santai aja. Ya udahlah. Bagus lah kayak gitu. Karena kalau kita duluan baper dengan ekspresi dia yang seperti itu, akhirnya banyak miss-nya, banyak konfliknya, banyak salah pahamnya gitu. Iya. Oke. Jadi emang sebagai orang yang akan menghadapi orang mood swing ini memang harus bentengnya kuat dulu ya kayak jangan baperan jadi orang gitu. Satu sih harus dipegang bahwa kita percaya bahwa kita juga sebenarnya kita orang yang mampu mengendalikan emosi, karena setiap orang harus punya percaya dalam diri dia sendiri kalau dia mampu mengelola emosinya dia. Oke. Jadi ya setiap kita memang harus bisa untuk mengendalikan emosi kita gitu ya. Karena ini termasuk ujian dari Allah. Iya kan? Iya benar. Oke. Karena Allah tuh nggak bakal ngasih yang nggak bisa kita selesaikan, nggak sih Kak? Tapi ada juga aku suka kalimat yang seperti ini. Apa tuh? Kalau kamu pengen jadi orang yang lebih baik, Allah nggak akan memberikan jalan yang mudah untuk dirimu. Maka Dia akan jadikan jalan yang lebih berat untuk jalani. Iya. Karena yang seperti yang tadi, jadi itu akhirnya, makanya ketika ada kalimat, ya maksudnya bukan kalimat sih, itu akhirnya di Al-Baqarah ya, Allah itu akan memberikan sesuatu di luar dari kesanggupan hambanya. Berarti ketika yang dia datang ke masalah-masalah berat, berarti sebenarnya dalam diri dia itu ada potensi yang besar yang emang belum tuh dia orang keluarkan. Sahabat itu aja gitu ya Kak Sika.
Oke, jadi untuk keluarga Sip nih, dimanapun Anda berada, gimana pun kondisinya sekarang, lagi berat-berat gimana pun ya, memang Anda tuh kuat gitu ya, Iya, kayak memang aslinya tuh kuat, Anda tuh emang aslinya hebat tuh keren. banget gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai terpuruk sampai jadi mood swing gitu ya, kayak. Betul. Oke, udah jam 11 aja nih Kak. Nggak terasa ya obrolan kita udah sejam aja nih tentang mood swing aja. Ini pun masih banyak ya yang harusnya kita ngobrolin tentang mood swing ini. Belum jadi gosipnya loh. Iya lagi. Bukan gosip, tapi studi kasus. Baik. Oke. Nah, keluarga Sip, semoga nih ya kita bisa jadi pribadi yang memang bisa mengatur emosi kita sendiri biar nggak jadi orang yang mood swingers gitu ya. Ataupun kita bisa menghadapi orang-orang dengan mood yang ya pasti up and down gitu ya. Dan kita kuat untuk menjalani hari, bahagia untuk menjalani hari, dan ya fine aja gitu, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang ya Kak ya. Dan semoga memang kita salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan juga kita selalu bisa, biar kita tetap waras, tetap baik-baik saja hidup di dunia ini, kita memang harus banget ini untuk mencontoh teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ya semoga hidup kita aman, damai, dan sejahtera, baik-baik aja, dan nanti kita kumpul sama-sama di surga gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ya nggak terasa banget ya 1 jam ini berjalan dengan sangat singkat tentang bahasan mood swing doang nih gitu ya. Semoga nanti kita insya Allah bakal ketemu lagi di hari Senin selanjutnya dalam Beranda Perempuan juga tentunya, yang ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak, dan Keluarga. Dan untuk keluarga Sip nih yang ketinggalan bahasan kita hari ini, bisa banget ya nanti dicek-cek di YouTube kita, yaitu Sip Media gitu ya. Nanti insya Allah bakal di-upload di sana. Nah, uploadnya nunggu hari gitu loh gitu nih keluarga Sip ya. Selama menunggu ini tayangan hari ini tampil gitu ya, bisa banget nih untuk cek-cek video-video sebelumnya biar makin banyak lagi nih inspirasi yang Anda dapatkan di sana, karena Radio Sip itu inspirasi keluarga Anda. Dan Vika mohon pamit, makasih Kak Didi udah mau hadir hari ini, walaupun ini hari libur banget gitu ya. Enak banget kalau untuk ileh-ileh di rumah gitu ya Kak ya. Tapi Kak Didi menyempatkan hadir, terima kasih. Sama. Terima kasih juga untuk insight-nya yang luar biasa, Masya Allah ya. Semoga berkah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.